Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa TV One, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka thumma man qala ummuka thumma man qala ummuka thumma man qala abuka. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada siapakah orang pertama aku hendak berbuat baik ya Rasulullah?" Qala ummuka, kata Rasulullah, ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man, lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man, lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Ummuka, 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 abuka. Jadi 3 kali ibu, 1 kali ayah. Tapi ini bukan gerakan kampanye 1 ibu 3 ibu 1 ayah, bukan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hadis tersebut berarti bahwa semestinya kecintaan kita kepada ibunda kita semestinya 3 kali lipat dibandingkan dengan ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apakah dua-duanya telah mencapai usia senja, dua-duanya atau salah satunya. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau berkata-kata kasar, jangan sampai engkau menyakiti hatinya. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakanlah perkataan yang baik, katakanlah perkataan yang lemah lembut, katakanlah perkataan-perkataan yang mampu membahagiakan hatinya. Apalagi nih, misalkan kita lagi jauh merantau, ya kan? Orang tua kita di kampung, setiap hari teleponlah, bicara sama dia. Nanti kalau dia sudah tertawa, kalau sudah bahagia, sudah selesai. Gak lama kok. Wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah yang baik-baik, berkatalah dengan perkataan yang mulia, jangan sampai engkau menyakiti hati kedua orang tua. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhanya Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Ibnu Umar berkata, aku tidak mampu melihat wajah Allah, akan tetapi bagaimana wajah Allah itu ketika tersenyum kepada hambanya. Maka Nabi berkata, wahai Ibnu Umar, ketika engkau ingin melihat wajah Allah itu tersenyum,
buatlah orang tuamu tersenyum kepadamu. Ketika orang tua kita tersenyum bahagia, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala juga bahagia melihat kita. Ketika orang tua kita bahagia dengan prestasi kita, ketika orang tua kita bahagia melihat kita, melihat kelakuan-kelakuan kita, ketika kita membahagiakan orang tua kita, di saat yang bersamaan Allah juga bahagia akan kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita membuat orang tua itu bersedih, ketika kita membuat orang tua kita menangis, dan di saat yang bersamaan Allah juga akan murka, Allah juga akan sedih, Allah juga akan marah melihat kita. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam kitab Al-Barazanji, ولما تم من حمله شهران على المشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. Ketika umur Nabi SAW sudah sempurna 2 bulan dalam kandungan, alal masyhuril aqwalil marwiyah, menurut pendapat yang masyhur, tufiya bil Madinatil Munawwarah abuhu Abdullah, maka wafatlah ayahanda tercintanya di Madinah Al-Munawwarah yang bernama Abdullah. Jadi Nabi SAW itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah melihat sosok seorang ayah. Kenapa? Karena masih dalam kandungan, masih dalam keadaan 2 bulan dikandung, Nabi itu wafatlah ayahnya yang bernama Abdullah. Jadi pemirsa, Nabi itu tidak mampu membayangkan sosok ayahandanya. Ketika dikatakan, ya Muhammad, bayangkan orang tuamu, bayangkan ayahmu ya Muhammad, Nabi tidak bisa membayangkan wajah sosok seorang ayah. Sebab umur 2 bulan dalam kandungan wafat ayahandanya, dan umur 6 tahun wafat pula ibunda tercintanya. 6 tahun, kira-kira kalau anak kita 6 tahun, itu mungkin udah TK ya barangkali. Umur TK, andaikan Nabi sekolah di zaman sekarang, ya kira-kira umurnya TK. Nabi SAW berpulang ke rahmatullah ibunda tercintanya. Dan di saat itu pula dirawat oleh sang kakek, Abdul Muttalib. Juga nggak lama, hanya 2 tahun. Di umur 8 tahun berpulang pula ke kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Maka di saat itu pula Nabi merasakan kesedihan yang luar biasa. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, andai kata ada tetangga kita, ada kawan kita, ada kerabat kita yang punya anak, begitu ya mengandung anaknya, dalam kurung 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal, kemudian di saat anak itu umur 6 tahun masuk sekolah TK misalnya, ibundanya meninggal, kemudian dirawat oleh tantenya, tantenya pun meninggal, dirawat oleh kakeknya, kakeknya pun meninggal, dirawat oleh pamannya, pamannya pun meninggal. Kira-kira andai kata kita mendapatkan anak seperti itu di tetangga kita, kira-kira kita namainya itu anak apa namanya? Mungkin kita akan mengatakan anak sial. Akan tetapi tunggu dulu. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani enggak kita mengatakan Nabi itu anak sial? Oh, tentu tidak. Sebab ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah Nabi itu tidak punya dosa kepada kedua orang tua. Bagaimana mau berdosa kepada sang ayah, sementara Nabi SAW nggak pernah melihat sosok sang ayah? Bagaimana mau berdosa kepada ibu, sementara masih kecil, ibunda sudah wafat? Karena memang ada beberapa dosa besar. Yang paling besar, nomor 1, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Yang pertama asyirku billah, ini pemirsa hati-hati dengan syirik ini dosa yang besar. Kalau ada orang yang melakukan syirik, kemudian ia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu meninggal, maka ia akan masuk neraka khalidina fiha abada. Ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau ia nggak sempat taubat setelah melakukan syirik kepada Allah.
kalaupun ia bertaubat kepada Allah setelah ia menyekutukan Allah, misalkan dia beribadah selama 40 tahun, kemudian satu hari ia syirik kepada Allah, lalu kemudian ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah, jika Allah terima taubatnya, maka Allah hapuskan segala dosanya, tapi ingat, terhapus pula amalnya selama 40 tahun. Ia bagaikan bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, tanpa dosa tapi juga tanpa pahala. Kalau kita melihat contohnya, ya misalkan handphone kita kena virus, ya kan, kemudian kita software, kita install ulang, virusnya hilang, tapi semua aplikasi yang ada di dalamnya juga hilang. Kontak-kontak kita yang tersimpan di dalamnya juga hilang, bagaikan HP baru. Atau laptop yang kena virus diinstal ulang, bagaikan laptop baru. Demikian pula orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa, hati-hati dengan dosa syirik. Yang kedua, dosa yang besar ialah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, inilah yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu hikmah meninggal orang tuanya ialah Nabi tidak punya dosa kepada kedua orang tuanya. Nah, karena salah satu dosa yang besar ialah dosa kepada kedua orang tua. Dan menurut Ande Gurupta Ki Haji Sanusi Baco rahimahullah, beliau mengatakan bahwa perempuan itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam diri perempuan, dalam diri seorang ibunda itu diberikan rahim, di mana rahim itu tidak diberikan kepada selain perempuan. Dan sampai hari ini belum ada yang bisa menciptakan rahim. Rahim itu apa? Rahim itu salah satu asmaul husna, yang berarti kasih sayang. Karena memang di dunia ini nggak ada kasih sayang yang melebihi kasih sayang seorang ibu. Nggak ada cinta kasih yang melebihi cinta kasih seorang ibu. Seorang ibu yang hendak melahirkan, lalu dokter berkata, "Bu, ibu bisa saja ngelahirin, akan tetapi mohon maaf Bu, mesti ada salah satu di antara kedua yang korban. Kalau ibu selamat, mohon maaf, anaknya meninggal. Kalau anaknya selamat, mohon maaf, ibu bisa diprediksi meninggal." Tanpa berpikir panjang, sang ibu berkata, "Dok, biarkan aku mati, asalkan anakku selamat." Mana mungkin ada orang yang bisa seperti itu? Itulah kasih sayang seorang ibu. Bahkan di waktu kita kecil, ibu itu selalu bohong demi keselamatan kita. Mungkin di saat kecil ibu kelaparan, kita juga sedang kelaparan, lalu ada makanan sedikit, ibu ngasih ke kita, "Makanlah nak, ibu nggak lapar, ibu masih kenyang." Ketika kita sakit, tengah malam ibu merawat kita, tengah malam ibu menemani kita, di saat ngantuk-ngantuknya ibu akan berbohong, ibu akan berkata, "Nak, tidurlah nak, ibu belum ngantuk." Itulah kasih sayang seorang ibu. Kadang ketika kita bersekolah, ketika kita menempuh pendidikan, ibu hendak membeli obat-obatan, namun uang yang semestinya dipakai untuk beli obat dipakai untuk biaya sekolah kita. Begitu kita mengalami kesuksesan, begitu kita meraih kesuksesan, meraih kemapanan, kita berkeluarga, merantau ke kampung orang, tanpa memperdulikan ibunda kita, ayahanda kita. Kita makan yang enak-enak, kita enggak peduli. Ibu di kampung makannya apa? Kita memakai pakaian yang necis, pakaian yang terbaik, tanpa kita berpikir, ibu kita pakai apa? Ayah kita pakai apa? Kadang ketika kita meraih kesuksesan, kita lupa diri. Jangankan pulang menjenguk orang tua, menelpon saja terkadang lupa. Bahkan ibu itu bukan hanya membutuhkan materi kita. Mungkin kita setiap bulan kirimkan uang, tapi ibu bukan hanya sekedar butuh materi. Di saat ibu mencapai usia yang senja, disitulah kadang ibunda kita mengharapkan sosok anaknya hadir di sampingnya. Terkadang ibunda mengharapkan sosok anaknya menemani masa-masa senjanya. Ketika ibunda sakit, kemudian ibu kadang tidak berkabar bahwa dirinya sakit, takut menghiraukan, takut mengganggu pekerjaan kita. Mungkin tetangga kita menelpon, "Pulang dulu, ini ibu sedang sakit." Lalu apa kita bilang? "Tunggu dulu, nggak ada cuti, nggak ada libur. Tunggu dulu." Bertahun-tahun ibu sakit, nggak pernah kita jengukin. Nggak pernah kita jengukin ibunda kita. Begitu ibunda wafat, baru berpesan sama keluarganya, "Tolong ibunda saya jangan dimakamkan kalau saya nggak ada." Kenapa baru sekarang?
Maka pemirsa yang dirahmati Allah, sayangi ibunda kita, doakan ibunda kita. Kalau ibunda kita masih ada, rawat dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Terkadang kita akan merasa kehilangan ketika ibunda kita sudah tiada. Ketika ibunda kita sudah tiada, di saat itulah kita akan merasa sedih yang sesedih-sedihnya. Kita akan merasa kehilangan. Kadang kita mengunjungi tempat-tempat di mana ibunda dulu sering duduk, di mana ibunda dulu sering ngopi di sore hari. Kita sering melihat sajadah yang dulu ia pakai bersujud. Kita buka lemari, kita lihat pakaian-pakaian yang dulu ibunda pakai hanya untuk melepaskan kerinduan kita kepada ibunda. Kita duduk di tempat ibunda sering duduk memasak, sering duduk minum kopi. Dan disitulah kita akan merasa kehilangan. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, selagi ibunda kita masih ada, rawat sebaik-baiknya. Rawat sebaik-baiknya, karena disitulah ada kunci surga di rumah Anda. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun ayahanda kita. Ayahanda kita banting tulang peras keringat. Terkadang terlewat masa-masa kecil kita, tidak dinikmati, tidak dilihat oleh ayahanda kita. Bukan berarti dia nggak mau, akan tetapi karena tuntutan. Kadang ketika kita sekolah, ayah nggak pernah minjam uang. Akan tetapi demi kebutuhan kita, demi sekolahnya kita, ayah rela minjam uang sama orang. Inilah kasih sayang kedua orang tua. Oleh karena itu, ketika ibunda masih ada, rawat baik-baik. Ketika ibunda kita, ketika ayahanda kita sudah tiada, doakan mereka. Doakan mereka. Jangan pernah tinggalkan tempat sholatmu sebelum engkau mendoakan kedua orang tuamu. Karena nanti di hari kemudian, orang-orang yang wafat itu macam-macam. Ada yang kemudian setelah wafat, orang yang meninggal itu sangat senang kalau hari Jumat. Kenapa? Karena dia mengharapkan kiriman doa dari khatib yang berkhutbah saat hari Jumat. Apa doa sang khatib? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itulah doa yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang wafat. Ya Allah, ampunilah dosa orang muslim, muslimat, muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, dan ampunilah mereka ya Allah yang masih hidup maupun yang telah mati. Nah, inilah doa yang mereka tunggu-tunggu. Ngantri Pak, ngantri. Akan tetapi ada juga orang yang telah wafat gak mesti tunggu hari Jumat. Kenapa? Karena setiap hari ada kiriman-kiriman doa dari anak-anaknya. Bahkan setiap waktu ada kiriman doa dari anak cucunya. Setelah melakukan sholat, anaknya, cucunya berdoa kepada kedua orang tuanya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kirimkan Al-Fatihah, pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua kita. Jangan tinggalkan sholat sebelum mendoakan mereka. Akan tetapi ada juga yang ketika wafat, awal-awalnya dia selalu mendapat kiriman-kiriman doa, selalu mendapat kiriman Fatihah dari anaknya. Akan tetapi 10 tahun, 20 tahun setelah wafatnya juga mulai ngantri kalau hari Jumat. Ngapain? Nunggu tadi itu doa khatib saat hari Jumat. Kenapa? Karena anak yang senantiasa mendoakan juga sudah tiada. Sekarang anak cucunya yang masih ada, sementara anak cucunya itu udah lupa sama kakeknya, sudah lupa sama neneknya. Kenapa? Karena cucunya mungkin yang dia kerjakan setiap hari cuma gadget, cuma main HP, online dan lain sebagainya, tapi tidak ada yang mengingat kepada kakek neneknya. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, selain itu, selain doa, orang yang sudah wafat juga mengharap pahala sedekah. Dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Orang yang meninggal itu, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau menangguhkan kematianku, memberikan aku kesempatan ke dunia, fa asaddaq, saya ingin bersedekah. Jadi orang mati Pak, itu
dia pengen bersedekah. Dia pengen bersedekah. Makanya kalau bersedekah, berwakaf, usahakan wakaf itu atas nama orang tua. Kenapa? Kalau kita berwakaf, bersedekah atas nama orang tua, pahalanya double. Orang tua dapat, kita dapat. Makanya pemirsa, kalau misalkan berangkat umrah atau haji, di depan Masjidil Haram itu ada hotel yang besar, yang ada jam dindingnya, ya kan? Di situ tertulis Al-Waqaf Al-Malik Abdul Aziz. Hotel itu adalah wakaf Raja Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain untuk pembangunan 2 masjid, Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Jadi makanya jangan heran kalau misalkan ke Mekah itu nggak ada kotak amal, nggak kayak di kampung kita. Kenapa? Karena royalti dari hotel itu itulah yang diwakafkan kepada 2 masjid, pembangunan masjid, 2 masjid, Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Tapi yang unik adalah ternyata yang berwakaf itu sebetulnya bukan Raja Abdul Aziz, bukan. Akan tetapi anaknya yang bernama Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Tetapi dia berwakaf atas nama orang tuanya. Kenapa? Karena pahalanya double. Orang tua dapat, kita dapat. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, bila mana kita ingin bersedekah, usahakanlah bersedekah atas nama orang tua. Berinfak atas nama orang tua, karena orang yang sudah mati itu sangat mengharapkan sedekah dari orang yang masih hidup, ya kan? Nah, kalau misalkan, makanya setiap ada orang mati kita undang keluarga, mengadakan takziah, ya kan? Kemudian di situ ada memberi makan orang, itu memberi makannya itulah yang diniatkan pahalanya untuk bersedekah kepada sang mayit. Jadi bukan makanan itu yang dimakan oleh sang mayit, bukan, tapi pahala memberi makan itu yang kita niatkan kepada orang-orang yang telah mati, insya Allah maka pahala itu akan sampai kepada orang yang mati. Maka pemirsa ya TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada ibunda kita, kepada ayahanda kita, karena kedua orang ini merupakan orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pemirsa, saya mengajak pada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita mendoakan orang tua kita masing-masing. Mari kita membacakan surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kedua orang tua kita. Kita doakan yang orang tuanya masih sehat, masih hidup, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Yang orang tuanya sudah tiada, mudah-mudahan dihapuskan segala dosanya, diampuni segala dosanya, dilipat gandakan amal ibadahnya, ditempatkan bersama para wali, para kekasih Allah, para nabi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang penuh berkah. Mudah-mudahan yang orang tuanya masih ada senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Yang orang tuanya sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Bagi pemirsa yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah lancarkan segala urusannya. Yang belum menikah, mudah-mudahan segera menikah. Yang sudah menikah belum punya anak, mudah-mudahan segera punya anak. Yang sudah punya anak, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan saleha. Yang punya banyak anak, berhenti beranak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.